Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa tadarru'ana wa la tadrib ya wilwana ya ilahil alamin. Kita yang baca Al-Quran ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ashabihi وجميع الأنبياء وكل الأشهاد كل نوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وسلفنا وشيخنا وسلفنا عليهم ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Umat Islam yang dimuliakan Allah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang nikmat mengerjakan taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anak ingsun, inna sa'samaniku fi ta'atillah, dalam ta'at maring Allah, minal ladzati saking lezat enak, warrohati lan kepenak, apa ma barang la yurafu kang ora diweruhi, tidak bisa diketahui, illa bitajribati, kecuali kelawan percobaan. Sesungguhnya di dalam menjalani taat ibadah kepada Allah ini terdapat kelezatan, kenikmatan dan enak yang tidak bisa dirasakan kecuali harus mencobanya untuk melaksanakan taat tersebut. Misalkan sholat itu supaya bisa merasakan nikmatnya sholat ya harus dijalani. Orang berzikir bisa merasakan nikmat itu kalau dijalan, dan kalau sudah merasakan nikmat akan lupa segalanya dan akan menikmati dengan gerakan-gerakan seperti orang zikir ya, kayak orang torekot senenan misalkan. Kalau sudah berzikir Allah 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 itu kepalanya akan muter tanpa terasa. Saking nikmati berzikir. Boleh apa tidak berzikir goyang-goyang seperti itu? Itu pernah jadi pasul masail di Jawa Tengah. Hukumnya zikir goyang-goyang. Ketika rame-ramenya pembahasan, seru-serunya debat, ada seorang alim yang datang. Assalamualaikum, kiai besar datang. Waalaikumsalam. Kita skor sementara untuk bahasa masail, menghormati kiai sepuh datang. Rek tolong gawe no kopi. Kiai terus dikene kopi. Niki kiai kopi ini terus bayai. Bismillahirrahmanirrahim.
diseruput minumnya. Sambil menikmati minum kopi itu beliau menggoyangkan kepalanya. Oh enak kopinya. Jadi saking nikmati ngombe kopi itu sampai goyang-goyang tubuhnya, kepalanya itu saking nikmati ngombe kopi. Oh enak. Setelah itu pamitan pulang, bisa aku tak boleh kopi ini wis entek. Nah, yainya pulang, ketua Pak Masail mengetok palu. Pasul Masail diakhiri. Dok. Yang lain interupsi. Wong jawabannya belum ketemu. Sudah. Apa hukumnya berzikir goyang-goyang? Ya enggak apa-apa, karena menikmati. Jawabannya itu tadi bayai menikmati minum kopi sampai goyang-goyang. Nah, orang berzikir menikmati zikirnya itu sampai goyang-goyang, berarti enggak apa-apa. Nah, itu mengikuti irama minum kopi, kalau yang mengikuti irama zikir enggak apa-apa. Tapi kalau menurut Imam Subki, kata bayai dulu, Imam Subki itu kalau berzikir memang sebaiknya tidak goyang-goyang, itu diam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, apa saja. Tapi andaikan ikut irama ya nggak apa-apa. Gong itu bagian dari refleks yang Allah menciptakan nikmatnya sesuatu di antara bergoyang. Jadi orang beribadah pun akan merasakan nikmatnya. Ya bunaya, wahai anak insan, istamil gunakno sira maqta'ata maulaka ing ta'at Gusti sira ala sabili tajribati ing atase dalan percobaan, mencoba ayaman ing dalam pira-pira dina. Taatlah, jalani taat kepada Allah. Ayaman ing dalam pira-pira dina litudrika supaya nemoni sira hadil ladzata ing iki lezat. Untuk merasakan nikmatnya taat, jalani, insyaallah akan merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya sholat, nikmatnya sedekah, nikmatnya berbuat baik. Wa tasmulu lan rasa sira biadi rohati kelawan iki kepena. Wa ta'lamu lan ngerti sira ikhlasi ing ikhlas ingsun laka kanggo sira bin nasihati dan nasihat. Kamu akan tahu anakku wahai murid ya, bagaimana ketulusan nasihatku kepadamu. Ya bunayya wahai anak ingsun, innaka satamane sira itu satasitu bakal nemoni sira bita'atillah dalam ta'at Allah tikolan ing abot ala nafsika ing atasi awak dewi sira awalal amri ing dalam awali perkara. Wahai anakku, kamu akan merasakan berat dalam menjalani taat di awal melaksanakannya. Contoh sholat duha itu awalnya berat, walaupun 2 rakaat, lama-lama bisa ringan 4 rakaat, mungkin 6 rakaat. Kalau nggak pernah itu 2 rakaat aja berat. Makanya dalam ayat disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk, konsentrasi, fokus kepada Allah. Kalau nggak fokus itu abot. Kudu cepet-cepet, kudu cepet buyar. Itu baru 2 rakaat subuh itu loh. 2 rakaat kadang abotnya luar biasa. Setengah ngantuk, mari kurang ketangan mesti ngantuk. Salat subuh ya kadang abot. Kadang ya tasyahud tahiyat duting ya gak iso kenceng saking ngantuke. Tapi kalau sudah dilatih akan menjadi ringan. Di samping maunah dan pertolongan Allah itu muncul di situ. Kita harus mencobanya dulu. Walaupun berat, kuat paksa. Faktamil mongko betah-betah nasira
alati kola ing iki abot wasbilan sabar sira alaihi ing atase alasikol abot paksakan saja terus taat sholat puasa sedekah berat laksanakan terus kata tasira sehingga dadi apa at-ta'atu ta'at indaka ana sanding sira iku minal adati saking kebiasaan saking pira-pira kebiasaan allati ta'lafuha kang membiasakan siraha ing adat. Jadi walaupun berat pertama kali sholat, pertama kali berbuat baik, kalau sudah dipaksa, dibiasakan akan menjadi biasa, akan menjadi ringan, gak terasa. Istighfar itu 3 aja besok kadang berat, kadang diutang. Tapi kalau orang sudah biasa istighfar 100 kali itu ringan, gak terasa, malah kurang. Nah itulah kebaikan harus kita biasakan supaya menjadi adat kebiasaan. Ya bunayya wahai anak ingsun undur ningalono sira ila nafsika maring awak dhewe sira inama kunta nalika ana sira iku fil maktabi dalem bangku tatkala menulis di bangku lihatlah tata'allamu belajar sira qira'ata ing membaca wa kita bakalan menulis batuk marulan diperintah sira bi hifdzul qur'ani kelawan ngapalaken al-Qur'an al-karimi kang mulya waiban kali ora ningali disuruh menghafalkan bil ghaib. Awalnya berat menghafal satu ayat itu gak apal-apal, tapi lama-lama bisa 2 ayat, 3 ayat sampai 1 pojok, 2 pojok mampu itu karena sudah terbiasa. Bagi yang gak biasa itu hafal kafirun lo susah sekali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma kurang 1 pada lakum dinukum itu muter. Kenapa? Nggak biasa menghafal, susah. Jadi harus kita biasakan ya. Kalau terbiasa itu gampang. Saya sering mencontohkan supir. Supir itu sambil nyupir, sambil golek penumpang tolak-tolelan kang do iso. Lho ngono kernet jalur duwe recehan ke susuk ya iso. Jadi ya nyupir ya golek penumpang ya nyusuki kernet tambah 1 nyumet rokok ya. Bisa karena biasa. Jadi orang kalau biasa kerja banyak itu ringan. Kan tanya ibu-ibu, ya ngomong anak, ya masak. Kok gak keliru bubu nih? Jadi bareng ngomong anak, bareng masak. Nah itu kan biasa. Maka kita biasakan yang berat akan menjadi ringan. Lihat ketika Anda membaca, menulis, menghafal Al-Quran ya. Alam takut apa ora ono sira idza kana liko iku membaca, menulis ya. Menghafal Quran iku takrahu benci sira al-maktaba ing bangku wal muallima lan guru wa tatamanna lan arep-arep sira antakuna yen to ana sira iku mutlaq sadaqi mutlak bebas. Jadi dikongkon masuk sekolah karepe prei. Enek pelajaran susah, enek pelajaran surah sewenang kosong.
Awalnya disuruh masuk kelas berat, suruh belajar berat, tapi kalau sudah biasa akan menikmati. Orang belajar pun akan lupa makan kalau sudah menikmati belajar ya. Dalam PR itu selalu makan harus menikmati. Faha anta mongko iling anta utawi sira al-yauma dalam iki dina iku kot balagta temen sampai sira ad-darajat ing derajat allati arafta kang ngerti sira biya kelawan darajat faidat as-sabri ing faidai sabar ala ta'allumi ing atase belajar fil maktabi dalam bangku. Sekarang kalau sudah sering menjalani akan tahu nikmatnya belajar, nikmatnya sekolah, nikmatnya ngaji. Kayak ngaji Ramadan kan mungkin berat sekali, tapi kalau sudah dibiasakan nanti akan menjadi biasa, akan menjadi nikmat tanpa terasa jamnya sudah habis. Itu karena menikmati. Jadi orang kalau menikmati itu tidak terasa. Buktinya, coba kalau belanja ke Indomaret, ke mall, 1 jam tidak terasa. Pada duitnya sudah habis. Gak kerasa marah-marah duit. Nah itu karena menikmati belanja, shopping. Nah sih mau ganti duit ya butuh metua, mau ganti duit. Nah itu sesuatu kalau dijalani lama-lama kan jadi biasa. Belajar juga sama, ngaji sama, ibadah sama, taat sama. Wa'alim ta'alan ngerti sira anna mu'allimaka satemene guru sira iku kana ana sapa mu'allim iku sa'iyan wong kang berusaha fi maslahatika ing dalam kebagusan sira. Kau kan tahu bahwa guru itu berjuang, berusaha bagaimana muridnya menjadi baik. Tidak ada guru yang mencelakakan murid, tidak ada guru yang menjadikan muridnya menjadi buruk. Pasti semua guru ingin anaknya, anak didiknya pinter ya, menjadi yang sukses. Faya bunaya wahai anak insun isma ngrungokno sira nasihati ing nasihat ingsun. Wasbir lan sabar sira ala taatillah ing atase taat Allah. Kama sabarta kaya oleh sabar sira ana ta'allumi ing atase belajar fil maktabi ing dalem bangku. Sabarlah belajar di kelas, di bangku sekolah. Wa sawfa ta'lamu mongko lan bakal ngaweruhi sira faidata hadhihi nasihati ing faidah iki nasihat. Kamu akan tahu nasihat guru untuk belajar itu adalah manfaat bagi kalian. Wa tadzarulan dadi jelas laka ketui sira jalian kali terang. Wa tadzarulan dadi jelas apa faidah laka ketui sira jalian kali ngeglo kali terang beneran. Idza sa'adatka nani konolong sira apa inayatu pertolongan al-ilahiyatu kang bangsa pangeran. Nanti kalau Allah sudah menurunkan inayahnya, perhatiannya, pertolongannya, pasti mudah belajar, ringan belajar. Al amal yang ngatasi ngelakoni binasihat ustadzika kelawan nasihat guru siro. Jadi kalau diberi hidayah, diberi ma'unah, pertolongan Allah, pasti ringan menjadi nasihat guru, manut gitu. Nah supaya manut ya harus kita doakan murid-murid kita agar menjadi baik. Kalau diuring-uring untuk murid tidak jaminan taat, malah ngamuk, diamuk ya ngamuk, dikandani tuturi dalil itu tambah atas, maka dijak wiridan, didoakan, dinasihati dengan baik, insya Allah taat.
Ya bunayya wa ana ingsun iyyaka wa tiyasira antadunna yen to nyono sira anna taqwallahi ing satemene wedi Gusti Allah. Takutlah menduga bahwa takwa itu hanya sholat, puasa dan lain-lain. Ya takwa iku sholatu sholat, wasyamulan poso, wa nakumal padane sholat dan poso. Minal ibadati saking biro-biro ibadah fakot mongko bloko kali bloko saja. Jangan mengira bahwa takwa itu hanya sholat, puasa, ibadah saja. Tapi takwa banyak hal. Anna taqwa Allah sasamane wedi Gusti Allah iku tadkhulu mlebu apa takwa fi kulli syai' dalam segala sesuatu apapun bisa dimasuki takwa. Dagang jual beli ya harus bertakwa. Kalau enggak takwa ngapusi pembeli, ngapusi penjual, duit palsu diketuku ini ngapusi penjual. Fattaqi mongko wedi sira Allah ing Gusti Allah fi ibadati maulaka ing dalem ibadah atau nyembah Gusti sira. Bertakwalah kepada Allah di dalam beribadah. La tufarrid ojo leluwian sira fi dalam ibadah. Jangan keterlaluan, jangan berlebihan. Sedang-sedang saja. Wattaqilan watiya sira Allah ing Gusti Allah fi ikhwanika dalam konco-konco sira, sedulur-sedulur sira. Takutlah menyakiti saudara-saudara kalian. La tu'ti aja nglarani sira akatan ing wong suci mendem saking ikhwan. Jangan sampai menyakiti orang. Itu bisa menutup mendapat ilmu. Kalau ingin ilmu dapat banyak, jangan menyakiti guru, jangan menyakiti teman, jangan menyakiti segala sesuatu yang terlibat dengan pembelajaran. Sekali menyakiti Anda sudah tidak punya teman, akhirnya informasi ilmu akan berkurang. Mau tanya siapa bukan duit konco. Tapi kalau teman banyak, disenangi teman, pasti banyak informasi dan ilmu yang kita dapatnya. Wattaqi lan watiya sira Allah ing Allah fi baladika dalam negara sira. Takutlah terhadap negaramu. La takunhu ojo khianat sirahu ing balad. Jangan mengkhianati negeri ini. Jangan mengkhianati negeri ini. Ya, harus berbuat yang manfaat untuk negeri kita. Untuk agama, nusa dan bangsa. Jangan dirugikan. Harus dibuat maslahat menjadi baik. Jadi ini jangan sampai berkhianat kepada negara. Berkhianat kepada negara itu contohnya gimana? Yang menjual negara. Ya. Mesti ini kalau impor masker, ya kalau ekspor masker, kalau ekspor barang-barang karena di dalam negeri butuh diekspor. Ini namanya mengkhianati negara. Tidak boleh. Wala tusallit lan ojo muasaaken sira alai ngatasi balad aduan ing musuh. Jangan menyerahkan negara ini pada musuh dalam hal ekonomi dan lain-lain. Jangan. Wattaqi, karena itu membela negara itu wajib. Bahasa Asari mati syahid. Kayak resolusi jihad, perang melawan Inggris, Belanda, melawan penjajah di Surabaya 10 November. Dianggap mati syahid membela negara. Siapa yang membela penjajah berkhianat, hukum bunuh. Keras bahasanya. Memang pengkhianat negara. Wattaqilan watiya sira Allah ing Gusti Allah fi nafsika ing dalam awak diri sira. Takutlah kepada Allah pada dirimu. Apa? La tuhmil. Ojo nganggurakan sira fi sikati dalam sehat sira. Ojo dibuat pengangguran waktu sehat. Jangan menyanyiakan sehatnya. Gunakan untuk yang manfaat.
masyarakat mumpung belum sakit. Nasihat Nabi, gunakan 5 sebelum 5 ya. Yutanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramika wasihataka qabla sakomika. Itu ya, gunakan waktu muda sebelum tua, gunakan sehat sebelum sakit. Itu pelajaran sanawiyah kelas 3. Nah, anak kelas 3 saya hafal itu ya. Yitanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika sihataka qabla sakamika afaragaka qabla syulika wa ghinaka qabla fakrika wa khayataka qabla mautika. Akhrajahul Imamul Hakim. Akhrajahul Imamul Hakim. Hadis. Wala tatakhallaq, lan ojo berakhlak sira bisiwal akhlaqi kelawan selain akhlak al-fadilati kang utama. Jangan berakhlak dengan akhlak yang tidak baik. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik banyak, jujur, akhlak yang baik. Karena kejujuran akan membawa kebaikan, kebohongan akan membawa kejelekan. Tiap kesalahan, tiap amal jelek, di situ akan dibarengi kebohongan. Mencuri, pencurian pasti tukang golong. Itu gandengan. Wong judi ya sama, tukang golong. Karena gandengannya. Ya bunayya wa ana yasin qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi wa tiyasira Allah ing Gusti Allah. Haitsuma ing dalam dindi panggonan dimanapun kunta berada sira, takwalah kepada Allah dimanapun, wherever, whenever, dimanapun, kapanpun. Haitsuma kunta wati lan ngiri ngono sira sayyi'ata ing amal elek al hasanata ing amal bagus. Jadi takwalah kepada Allah, 2 iringi amal jelek dengan amal baik ya. Tamhuwa mongko busa menghapus apa hasanah yang saja. Jadi amal baik akan menghapus dosa. Semua amal baik akan menghapus dosa. Kita misalkan habis berbuat dosa, istighfar itu hasanah, salah menghapus dengan istighfar. Habis menyakiti orang ya kasih uang, kasih sedekah itu, bagaimana ia menjadi ridho. Jadi mari ngeladu uang kasih 50.000, nantilah minta diceladu lagi. Wa kholiq lan berakhlak kasih. Ana sayang para manusia fi khuluqin lan akhlak hasanin kang bagus. Berakhlaklah dengan umat manusia dengan akhlak yang bagus adalah akhlak yang cocok dengan Al-Qur'an dan hadis itu di dalam agama Islam. Jadi kalau bisa ya akhlaknya bagus. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahul Imamu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim. Takutlah
pada Allah dimanapun Anda berada. Iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik, pasti akan menghapusnya. Berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi serta Imam Hakim. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi serta Imam Hakim. Nah, ini nanti anak-anak bisa menghafal di rumah sambil nunggu maghrib. Itu biar apa? Jadi intinya tiga itu. Takutlah kepada Allah, ya. Iringi perbuatan jelek dengan perbuatan baik supaya terhapus kesalahan, kejelekan. Yang ketiga, berakhlaklah dengan umat manusia, masyarakat dengan akhlak yang baik. Sebab akhlak itu hiasan. Orang yang berakhlak baik insya Allah disenangi oleh Allah, disenangi oleh umat manusia. Karena tugas Rasulullah ini ke dunia juga menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kan zaman jahiliyah itu akhlaknya jelek. Melahirkan anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, ini akhlaknya jelek. Anak nggak berdosa kok dikubur hidup-hidup. Maka Nabi datang menyelamatkan generasi wanita. Jangan sampai wa'dul banat, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Saya kira itu pengajian pertama yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.